surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu dan kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Urapi kami, dewasakan kami, buat kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Kita katakan amin. Amin. Silakan tangan kembali Bapak Ibu. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati, dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang isu-isu global, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya katakan, andai kata bukan Tuhan Yesus yang mati, maka bukan Tuhan Yesus yang bangkit, kan begitu? Andai kata bukan Tuhan Yesus yang bangkit, maka bukan Tuhan Yesus pula yang naik ke surga. Andai kata Tuhan Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah iman percaya kita. Haleluya. Itu sebabnya kita memiliki iman yang teguh, dan iman kita itu bersandar hanya kepada firman Kristus. Amin. Yuk kita belajar isu-isu global. Kita belajar hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebab dasar-dasar iman kekristenan adalah bahwa orang percaya bahwa Yesus sudah lahir. Amin. Orang percaya bahwa Yesus sudah mati. Orang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Orang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan orang percaya bahwa Tuhan akan datang menjemput umat-umat tebusannya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Itu dasar iman Kristen. Dan itulah dasar rumusan daripada pengakuan iman rasuli. Kita akan belajar Bapak Ibu sekalian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Murid-murid masih terkecoh. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid belum mengerti bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud, dan apabila Mesias datang, pikiran murid-murid juga sama dengan pikiran orang Yahudi yang lain. Mereka berpikir kerajaan Israel itu akan dipulihkan, dan Yesus sebagai Mesias itu akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Hanya sebatas Israel. Itu dalam pola pikir mereka. Sebab pada waktu itu mereka sedang dikungkung oleh penjajahan Romawi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Mereka rindu untuk merdeka. Mereka rindu mendirikan negara yang berdaulat. Mereka rindu mendirikan satu negara yang pernah dipimpin oleh seorang raja yang hebat, yang namanya Raja Daud. Sementara Mesias ini, Al-Masih ini adalah keturunan Daud. Dalam pikiran mereka, inilah yang akan memulihkan Israel seperti zaman Raja Daud.
Amin. Amin. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Pada masa kini, Bapak Ibu, mereka terkecoh. Mereka tidak tahu bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan hanya satu negara yang namanya negara Israel, tetapi kerajaan itu meliputi seluruh alam semesta. Amin. Meliputi seluruh alam semesta, baik yang di surga, baik yang di bumi, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh dikecilkan kerajaan itu. Itu sebabnya Tuhan menjawab murid-murid, dia katakan seperti ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Karena yang lahiriah itu beda dengan yang rohaniah. Yang dimaksud dengan kerajaan Kristus itu adalah kerajaan yang rohani. Haleluya. Dan dikatakan firman Tuhan, hanya Bapa yang tahu kapan waktu dan saatnya. Ini berbicara tentang dua macam. Satu, berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Dua, berbicara tentang kerajaan Allah. Ketika Roh Kudus turun ke atas muka bumi ini, memenuhi 11 rasul dan bersama dengan 120 orang murid itu di loteng atas, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kerajaan Allah mulai diberitakan di mana-mana. Dan kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan seterusnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang penting sekali bagi umat Tuhan adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Roh Kudus itu sudah ada di seluruh muka bumi sejak Pentakosta pada waktu itu. Dia katakan seperti ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, apa yang terjadi? Dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Saksi apa? Saksi Jehovah? Bukan, saksi Kristus. Amin. Kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Bukan hanya bersaksi, tetapi menjadi saksi. Dalam hal apa? Dalam hal tingkah laku, perkataan, dan seluruh perbuatan. Kita mencerminkan kita orang percaya. Orang percaya yang dapat dipercaya. Amin. Sudah dapat dipercaya? Atau masih tak dipercaya? Pagi dibilang A, sore dibilang B, itu tak dapat dipercaya. Kan begitu? Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya oleh manusia, dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan kasih berkat banyak, tetapi tak dapat dipercaya berkat banyak. Maka Tuhan akan ambil berkat itu kembali. Kan begitu? Haleluya. Kamu tidak dapat dipercaya dengan perkara besar, kamu akan dipercaya dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu pilih mana? Perkara besar atau perkara kecil? Kalau perkara besar, dipercaya dulu dalam perkara kecil, dan dipercaya juga dalam perkara yang besar. Maka Tuhan akan tambahkan perkara besar kepada orang-orang percaya. Jadi apa yang terjadi ketika umat Tuhan itu sudah diurapi oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, maka dia akan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem. Amin. Amin. Apa itu Yerusalem? Dimulai dari keluarga kita. Haleluya. Sudahkah keluarga kita mempercayai kita? Sudahkah kita menjadi contoh bagi keluarga kita? Sudahkah kita menjadi saksi bagi keluarga kita? Atau keluarga kita menolak Kristus karena kita tidak dapat menjadi saksi? Kalau belum menjadi saksi,
Bapak Ibu sekalian, terimalah Roh Kudus supaya engkau menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Amin. Yang kedua, di seluruh Judea ini mulai mengalir keluar. Bukan hanya di keluarga, tetapi kita menjadi saksi bagi seisi kampung kita, bagi seisi kota kita, bagi seisi lingkungan kita. Kita menjadi saksi. Aku gara-gara si Polan itu maka aku nggak mau ke gereja. Ini berbahaya. Alkitab katakan lebih baik kepadamu diikatkan batu kilangan dan dicampakkan ke dalam lautan. Mau gaya apapun akan terus semakin dalam, tenggelam Bapak Ibu sekalian. Itu namanya gaya batu ya. Itu pasti tenggelam terus. Haleluya. Amin. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadilah saksi untuk seluruh Judea. Haleluya. Seterusnya, menjadi saksi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang Israel pada waktu itu dengan Samaria nggak boleh cakapan. Halo, nggak boleh cakapan. Makanya waktu Tuhan Yesus di sumur Samaria itu bertemu dengan perempuan Samaria, kamu kan orang Yahudi, nggak boleh cakapan dengan orang Samaria, karena mereka waktu itu SKT, bekon, nggak boleh cakapan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita lihat, Alkitab katakan kamu akan menjadi saksi dengan orang-orang yang bekot dengan Bapak Ibu sekalian. Halo, amin. Berdamai dengan orang yang bekot-bekot. Tahu bekot? Tahu SKT? Nggak cakapan. Karena sudah menjadi saksi, jadinya cakapan. Oh, ini setelah jadi orang Kristen, mau dicakapi Allah. Mereka heran. Kenapa? Karena sudah menjadi saksi. Masih ada bekot-bekot? Halo? Masih ada anak Tuhan gak cakapan dengan tetangga? Halo? Kalau masih ada, bertobatlah. Terimalah Roh Kudus. Supaya nggak ada lagi SKT. Supaya orang tahu, beginilah kehidupan orang Kristen. Masih ada menyimpan kesalahan orang, berarti belum memiliki Roh Kudus. Tetap menyimpan kesalahan orang. Apakah kita tidak punya salah? Bagaimana kalau orang semua simpan juga salah kita di hatinya? Apakah kita tidak punya dosa? Banyak. Apabila Tuhan tetap simpan dosa kita di hatinya, kira-kira gimana? Bisa masuk surga gak? Nggak bisa. Itu sebabnya buah Roh Kudus itu salah satu tidak menyimpan kesalahan orang. Kalau simpan kesalahan orang sama dengan gudang yang menyimpan barang busuk, maka seisi gudang itu akan busuk, dan apa yang dikeluarkan dari gudang itu juga akan busuk. Dan keluarkanlah yang busuk itu, masukkan yang segar. Itu firman Tuhan. Amin. Gudang itu, perbendaharaan itu sama dengan hati kita. Jangan simpan yang busuk, tetapi simpanlah firman Tuhan, supaya kita keluarkan dari mulut kita adalah firman Tuhan. Amin. Yuk kita lihat. Sesudah di Samaria, maka sampai ke ujung bumi. Orang akan mengetahui, mengerti, dan bersaksi tentang GJI Juhar. Bahwa GJI Juhar itu orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang-orang GJI di Juhar itu adalah orang-orang yang sudah memberkati orang lain. Setiap hamba Tuhan yang datang pasti diberi makan di GJI Juhar. Kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang Australia bersaksi tentang GJI Juhar, orang Singapura bersaksi tentang GJI Juhar, orang Cina bersaksi tentang GJI Juhar karena mereka sudah pernah kita jamu. Orang Kanada akan bersaksi tentang GJI Juhar, dan di mana-mana orang pernah datang ke tempat ini, mereka akan bersaksi bahwa GJI Juhar adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Amin. Amin.
perintah kepada murid-murid sebelum Tuhan meninggalkan murid-murid. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh murid-murid. Apa pesan terakhir daripada Tuhan Yesus? Sebelum dia meninggal, ada pesan terakhir, karena dia akan naik ke surga. Maka banyak pesan yang diberikan kepada murid-murid. Salah satu adalah, kamu harus menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu pesan murid. Pesan Tuhan kepada murid-murid. Supaya setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi saksi. Kalau belum menjadi saksi, terimalah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada zaman Hari Raya Pantekosta. Yuk kita lihat, kita lanjutkan 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-murid. Jadi ada yang menyaksikan, manusia menyaksikan. Nanti kita lihat, malaikat juga menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, perhatikan, mereka menatap ke langit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, bahasa karo tiba-tiba rempet. Haleluya. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa itu? Malaikat. Jadi bukan hanya murid-murid yang menyaksikan, tetapi malaikat-malaikat juga menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang berkata Yesus belum naik ke surga, itu penyesat. Haleluya. Karena 2 kesaksian meneguhkan perkara itu. Malaikat bersaksi dan murid-murid bersaksi, maka perkara itu sudah teguh. Dan itu kebenaran, nggak bisa digugat lagi. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka itu siapa? Murid-murid. Hai orang-orang Galilea. Murid itu orang Galilea. Pekerjaannya rata-rata nelayan. Hanya Matius yang memungut cukai. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, sama pada waktu murid menyaksikan dia naik ke surga, sama pada waktu dia turun dari surga, dan sama persis di mana kakinya diinjakkan pada waktu itu dia terangkat ke surga, di situ juga kakinya akan dipijakkan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Di Bukit Zaitun dia naik, di Bukit Zaitun dia turun. Enggak akan pernah dia turun di tempat lain. Enggak di Amerika, enggak di Indonesia, enggak di Australia. Apalagi di Lembang, Bandung, enggak mungkin. Haleluya. Haleluya. Enggak mungkin. Dia akan menginjak kakinya di tempat yang sama ketika dia naik ke surga. Haleluya. Paham Bapak Ibu? Amin. Apalagi itu dijual, nggak mungkin. Jangan percaya. Kalau Tuhan Yesus datang nanti menginjakkan kakinya di bukit dalam babu, nggak mungkin. Amin. Bukan di situ, tetapi di Bukit Zaitun. Paham Bapak Ibu sekalian? Amin. Akan datang dengan cara yang sama. Ketika dia naik, ada tanda-tanda kenaikan. Ketika dia datang kembali, ada tanda-tanda kedatangannya. Tetapi waktu dan saatnya siapapun tidak ada yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Maka jangan dirumuskan pakai matematika, jangan dirumuskan pakai fisika tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Amin. Yuk Bapak Ibu kita lanjutkan. Bahwa Tuhan itu sudah datang, lahir
dan bukan di bawah pokok korma, dan bukan juga di bawah pohon cemara, tetapi Tuhan Yesus datang lahir di kandang hewan. Paham Bapak Ibu? Amin. Di mana lahir? Di kandang. Jadi ada orang berasumsi seperti ini. Karena Yesus lahir di bawah pohon cemara, maka setiap Natal pohon cemara harus hadir di Natal, perayaan Natal. Mereka tidak tahu bahwa pohon cemara bisa hidup di mana-mana. Bisa hidup di tepi jurang, hidup di bebatuan, hidup di tanah subur, hidup di tanah gersang, di mana-mana bisa hidup pohon cemara. Itu gambaran orang Kristen, bahwa dimanapun orang Kristen bisa hidup, dimanapun orang Kristen bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Kenapa ada pula orang berkata bahwa di Timur Tengah gak ada pohon cemara? Siapa bilang? Bahan baku rumah Tuhan pada waktu dibangun oleh Raja Salomo, salah satu bahannya adalah pohon aras Libanon. Pohon aras itu adalah pohon cemara juga. Amin. Bahasa Karo pohon tusam, batang tusam, di mana-mana ada. Betul? Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus bukan lahir di bawah pohon cemara. Walaupun setiap Natal kita pakai pohon cemara sebagai hiasan Natal. Oke. Kemudian betul-betul Tuhan Yesus mati di salib. Kenapa bukan ditombak? Kenapa bukan dipanah 12 pas? Kenapa bukan dipotong leher? Karena memang menggenapi firman Tuhan, menggenapi nubuat-nubuat yang berkata bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan itu diperbuatnya supaya berkat Bapak Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Bapak Abraham? Berkat Abraham itu adalah berkat jasmani, berkat materi, dan berkat rohani. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dia betul-betul mati dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, dia betul-betul bangkit dari kematian. Satu-satunya yang mati bangkit adalah Yesus Kristus. Walaupun sudah 3 hari dalam kubur tanpa formalin, tubuhnya tetap awet dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam kebangkitannya, dia bangkit memakai tubuh yang sudah dipermuliakan. Amin. Selanjutnya, dia sudah bangkit dari kematian. Dan setelah 40 hari, maka dia diangkat di awang-awang permai, naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid dan disaksikan oleh malaikat-malaikat. Sekali lagi, 2 perkara, 2 kesaksian meneguhkan satu perkara, bahwa Yesus betul-betul sudah ada di sorga. Alkitab katakan dia duduk di sebelah kanan Bapa kita yang di sorga. Kita lihat yang selanjutnya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Ini pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan di sorga juga ada pekerjaan yang sudah ditetapkan. Ada tugas yang dikerjakan oleh Tuhan di sorga. Kita lihat. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Pesan kepada murid-murid. Jangan gelisah hatimu. Amin. Sebab Tuhan sudah katakan kepada murid-murid, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan pulang ke rumah Bapa, aku akan pergi ke surga. Dan murid-murid jadi galau, jadi gelisah, jadi khawatir, dan jadi takut. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menjawab doa-doamu.
Karena Tuhan sanggup mencukupi kebutuhanmu. Karena Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Karena Tuhan sanggup melindungi engkau dari COVID-19. Makin mengerikan Bapak Ibu sekalian, COVID-19. 60.000 ya, lebih di Indonesia yang terpapar. Itu terus naik Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan katakan, jangan gelisah hati, sebab perlindungan Tuhan sempurna kepada kita. Haleluya. Kita lihat, bagaimana kita tidak takut. Caranya tidak takut bagaimana, maksud saya. Dikatakan dalam Alkitab ini, percayalah kepada Allah. Amin. Sudah percaya? Dan percayalah juga kepada. Jadi Yesus juga katakan, percayalah kepada aku. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada aku. Kata Yesus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang percaya tidak pernah dipermalukan. Amin. Roma, kitab Roma pasal 10 katakan, orang percaya tidak pernah dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan oleh COVID-19 orang percaya. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi jangan cari gara-gara dengan COVID-19. Pendeta pun mati. Kan begitu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Kata Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena apabila kepercayaan kita 100%, maka perlindungan juga 100%. Apabila kita punya keraguan-raguan, maka perlindungan juga punya keraguan-raguan. Akan melindungi kita setengah-setengah. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku, dikatakan Tuhan Yesus sama dengan firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10. Kita lihat ayat ini. Supaya kita percaya kepada firman. Sebab firman itulah Yesus. Amin. Firman itulah Yesus. Siapa penulis kitab Ayub? Anak Tuhan, sudah sarjana semua. Siapa penulis kitab Ayub? Penulis kitab Ayub adalah Musa. Amin. Bukan Ayub, sebab pada waktu itu prasejarah belum ada tulis menulis, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Haga? Tuhan membuat pagar sekeliling. Itu dikatakan firman Tuhan. Amin. Haga. Siapa ini? Agripa atau Ardia? Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling Ardia? Sekeliling Ferdinand? Haleluya. Ini kesaksian setan. Setan bersaksi bahwa orang percaya itu dipagari sekelilingnya. Dan kita tidak tahu mana pagar itu. Dan secara kasat mata tidak kelihatan pagar itu. Tetapi dalam alam roh, mereka melihat kita dipagari oleh Tuhan. Dipagari oleh Bapa Surgawi. Dengan pagar apa? Ada yang katakan pagar tembok berapi dari surga. Yesaya Pariyaji berkata dalam kesaksian, pada waktu rumahnya diserang ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang-orang luar sana melihat bahwa rumah Pariyaji dipagari oleh tembok berapi dari surga. Haleluya. Tembok berapi yang memagari rumah Pariyaji itu, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Mereka mau serang, mereka mau runtuhkan rumahnya. Tetapi ada pagar tembok berapi dari surga. Dan mereka itu yang melihat. Dan mereka bersaksi kepada pendeta Pariyaji. Dan sekarang menggembalakan di Tiberias, Bapak Ibu sekalian. Saya baca di bukunya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Allah dan percaya kepada firman. Amin. Firman Tuhan katakan, bukankah engkau yang membuat
sekeliling dia. Yang berbicara ini setan, tapi kok dikatakan firman Tuhan? Bukankah itu perkataan setan? Kata orang bodoh. Begini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Andai kata saya punya sekretaris, ya memang punya kan? Mana sekretaris saya? Angkat tangan. Nah itu. Saya katakan kepada sekretaris, mamanya si Polan itu menghina-hina saya. Tulis sekretaris, saya bilang. Penghinanya gini, pendeta itu kurang ajar, pendeta itu kurang minum, kurang makan, kurang marah. Kemudian sekretaris saya tulis, beginilah kata Nade Sipolan, bahwa pendeta itu kurang ajar, kurang makan, kurang minum, kurang marah, kurang apa segala macam. Jadi yang ditulis oleh sekretaris itu bahasa siapa? Bahasaku. Tetapi ada orang berkata tentang aku. Kemudian dia tulis, surat itu bahasanya bahasa siapa? Bahasa aku. Itu sebabnya walaupun setan yang berkata-kata ini, Tuhan berfirman kepada Musa. Beginilah kata setan Musa, tuliskan. Maka Musa menuliskan. Bukankah engkau, setan itu berbicara, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Tetapi yang berbicara siapa? Tuhan. Kepada siapa? Sekretarisnya. Siapa sekretarisnya? Musa. Itu sebabnya dikatakan semua Alkitab itu adalah firman Tuhan. Amin. Kita bisa mengerti? Dapat diterima? Begitu konsepnya. Berapa sekretaris Tuhan menulis Alkitab? 40 orang. Mulai dari Musa sampai terakhir Yohanes Sang Rasul. Amin. Di Pulau Patmos itu terakhir Alkitab ditulis. Itu namanya kitab Wahyu. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 40 orang penulis ini semua menerima perkataan-perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia terima kemudian dia tulis. Selama berapa tahun? 1600 tahun. Jadi jarak antara Musa sampai Yohanes, Bapak Ibu sekalian, 1600 tahun. Dan satu dengan yang lain itu ada kaitannya, ada referensinya. Itulah Alkitab. Yang tidak ada referensi dikeluarkan. Itu sebabnya dalam Alkitab tidak ada yang namanya Injil Barnabas. Karena tidak ada referensi dengan perjanjian lama dan tidak ada referensi dengan perjanjian baru, tidak ada referensi dengan Wahyu. Sehingga itu tidak masuk dalam kanon perjanjian. Maka Alkitab kita akhirnya dirumuskan dengan 66 buku yang ditulis 40 orang itu tadi. Kemudian yang dikatakan di situ adalah bahasa firman Tuhan. Paham ya? Amin Bapak Ibu. Kemudian kalau dia sudah memagari sekeliling Mama Hosea, takut nggak dengan COVID? Takut nggak dengan begu ganja? Si Gumoa? Nggak takut lagi karena ada pagar setiap detik memagari kehidupan kita siang dan malam. Itu firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Dengan kata lain, percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan sudah katakan, Tuhan membuat pagar sekeliling kita setiap hari, setiap saat. Kalau tidak, apa jadinya kita? Oleh sebab itu andalkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah menara Tuhan. Kesana orang benar berlari semua dan mereka menjadi selamat. Nama Tuhan siapa? Yesus. Mari berlindung dalam nama Yesus. Amin. Dan kita berlari kepada nama Tuhan Yesus. Kita akan beroleh selamat. Jangan takut, tetapi jangan gegabah. Jangan asal
asalan hidup ini. Ikuti protokol kesehatan. Amin. Rajin-rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah. Itu protokol kesehatan. Kita teruskan. Dan rumahnya, hebatnya lagi, bukan hanya orangnya dilindungi. Yang ketiga, dia katakan, serta segala yang dimilikinya, itu masuk bank tadi. Ada uang di CU, dilindungi oleh Tuhan. Karena banyak CU tutup karena tumpul. Tetapi CU kita akan dilindungi oleh Tuhan karena kita hadir di sini. Amin. Banyak simpan pinjam tumpul, tetapi kita tidak. Amin. Lanjut. Ada uang di bank, ingat, itu pasti dilindungi Tuhan. Bukan OJK yang melindungi, tapi Tuhan kita yang melindungi. Percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Mungkin selama ini belum percaya total dengan firman Tuhan, tetapi sekarang percayalah kepada firman Tuhan. So Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku. Siapa Yesus? Pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman katakan, apa yang kita miliki dipagari oleh Tuhan. Sekali lagi, pagar itu terserah Tuhan. Pada waktu Samaria dikepung, maka Tuhan buat pagar tembok berapi dari surga memagari kota Samaria pada waktu itu di zaman Elisa. Bapak Ibu sekalian, lihat yang bersama dengan kita lebih banyak daripada yang bersama dengan mereka. Katanya kepada bujangnya, Tuhan bukakan mata orang ini. Maka mata bujangnya itu melihat begitu banyak pasukan berkuda yang berapi-api. Itu murid daripada Nabi Elia. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakannya? Percayalah pada firman. Amin. Apa yang dikerjakannya? Telah kau berkati. Apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan? Ladangnya diberkati. Amin. Amin. Wah, rawun kan gitu. Mobilnya diberkati. Orang katakan kalau sama Tuhan itu pagi-pagi pun kami nggak takut. Setan yang takut sama kami katanya. Berarti mobilnya diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Percayalah firman Tuhan itu sudah diberkati, bukan akan diberkati. Beda akan diberkati dan sudah diberkati. Haleluya. Imani ini. Imani dulu. Tabur dulu iman. Supaya apa yang sudah kita kerjakan itu sudah diberkati oleh Tuhan. Imani dulu. Amin. Mau ke sawah, iman bahwa sawah kita diberkati, sudah diberkati oleh Tuhan. Mau nanam jagung, percayalah bahwa jagung kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nanam kopi, percayalah kopi kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nanam kacang panjang, percayalah bahwa kacang panjang kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kerja apa lagi? Nikam togel diberkati oleh Tuhan. Itu melawan Tuhan. Masih ada yang suka nikam togel, bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang halal. Tidak merugikan orang lain, tetapi memberkati orang lain. Yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang mulia. Bertani itu mulia, bekerja itu mulia. Kerjakanlah dengan segenap hati. Bersaksi itu mulia, bersaksilah. Jotri, sudah diberkati. Online-nya diberkati, sudah diberkati. Amin. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sudah sekecil apapun yang dikerjakan itu, asal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dia percaya sudah diberkati. Bukan karena lebarnya ladang kita, bukan karena hebatnya kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan apa selanjutnya dikatakan? Apa yang dimilikinya? Apa yang kita miliki sekarang? Sudah miliki tanah, sudah miliki lembu, sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan,
perhatikan ini dengan baik-baik dan imani ini, pegang ini, ucapkan itu siang dan malam. Setiap hari ucapkan, Tuhan, Engkau membagari aku, Engkau sudah membagari aku, Tuhan. Aku akan pergi berjualan ke tiga binatang hari ini. Lindungi aku sebagaimana janji firman-Mu, Tuhan. Lindungi juga rumah yang kutinggal, emas yang kutinggalkan ini, uang yang kutinggalkan. Lindungi pagari ya Tuhan. Dan juga apa yang kumiliki. Ada ladangku di sana, Tuhan. Lindungi pagari dari apa? Dari cicit. Lindungi juga ladangku yang di sana dari tikus-tikus yang sedang berkeliaran. Lindungi juga babiku ini dari virus kolera. Lindungi juga ayamku ini dari H2N1 dari benong. Lindungi juga ini Tuhan, ini Tuhan. Sebutkan satu persatu. Juga mohonkan perlindungan bagi anak-anak, cucu-cucu yang bagi sudah punya cucu. Mohonkan terus perlindungan Tuhan. Ucapkanlah terus firman Tuhan ini. Supaya kita tidak kecewa menjadi anak Tuhan. Paham? Amin. Apa yang kita miliki sudah bertambah. Amin. Haleluya. Tuhan tidak ingin berkurang, Tuhan ingin bertambah. Bagaimana caranya? Satu ayat dalam Alkitab, dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa tugas kita? Mencari kerajaan Allah. Setiap pagi apa yang kita cari? Rice cooker. Jangan itu dulu. Cari dahulu kerajaan Allah. Kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Ada baca Alkitab? Satu ayat saja satu hari. Setiap pagi. Baca Alkitab satu ayat. Ada yang belum punya Alkitab? Berarti udah hilang. Sudah kami bagi gratis semua kok. Masih ada yang gak punya Alkitab, berarti hilang Alkitab. Gimana Alkitab bisa hilang? Karena gak pernah dibaca. Oh, baca satu ayat saja. Sebab itu kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya apa dikatakan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan heran, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita ini sudah menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Karena ditambahkan Tuhan kepintarannya, tambahkan Tuhan hikmatnya, tambahkan Tuhan pengetahuan. Tetapi rumusnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau malas berdoa, engkau akan rajin berdosa. Orang berdoa berhenti berdosa, amin. Orang berdosa berhenti berdoa. Oleh sebab itu jangan malas berdoa, supaya engkau tidak berdosa lagi. Ketika tidak berdosa lagi, Alkitab katakan, tidak kurang panjang tanganku untuk menolong engkau, tidak kurang tajam telingaku untuk mendengar doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu, pelanggaranmu, kejahatanmu. Ketika dosa kita sudah diampuni, kita tidak doyan berbuat dosa, Alkitab katakan, maka pertolongan Tuhan sangat indah pada waktunya. Amin. Maka telinga Tuhan akan tetap mendengar doa kita. Sebelum kita ngomong, Tuhan sudah berikan. Mereka siap, Tuhan langsung berikan dia apa yang dia doa. Hebat sekali. Amin. Amin. Karena tidak ada lagi halangan. Langsung pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, dan itu sudah Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Dia mengerti. Amin. Dia peduli. Amin. Itulah Tuhan kita. Yuk kita lanjutkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke rumah Bapakku. Haleluya. Di mana rumah Bapak? Di rumah Bapa kita surga yang mulia. Amin. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak Tuhan, siap-siap ya. Kalau sudah selesai tempat kita, dia akan datang untuk menjemput kita kembali. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ mana? Surga.
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan, Tuhan rindukan di mana Dia ada, kita ada di sana. Itu kerinduan Tuhan. Dan di rumah Bapa itu, surga itu banyak tempat tinggal. Sebab ada orang dulu berkata seperti ini, surga itu hanya seluas Pulau Jawa. Kalau hanya seluas Pulau Jawa surga itu, maka perlu seleksi yang ketat. Haleluya. Seperti seleksi film 2012. Orang-orang pintar saja, orang-orang terpandang saja, orang-orang kaya saja yang bisa masuk ke dalam bahtera itu. Itu 2012, itu manusia penuh dengan seleksi. Tetapi ke sorga itu tidak ada seleksi. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu cuma seleksinya, barang siapa percaya. Nggak percaya, sudah dihukum. Orang percaya, sudah diberikan hidup yang kekal. Bebas sekali. Jadi surga itu di mana? Di atas. Dalam bahasa Inggris, surga dengan langit itu sama. Heaven. Sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi surga itu seluas apa? Seluas langit. Nggak ada batasan. Seandainya dari zaman Adam sampai akhir zaman, semua orang masuk surga, masih longgar surga itu, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Masih longgar. Surga itu masih longgar. Kenapa dibatasi? Nggak ada batasan. Yuk, Bapak Ibu, kita perhatikan. Ayat 4 terakhir. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Haleluya. Artinya apa? Itulah bentuk persekutuan yang intim antara umat Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya penggenapan firman Tuhan ini dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Coba di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Dan Tuhan Yesus sering katakan seperti ini. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Betul? Haleluya. Artinya apa? Bangkai burung najar itu makan bangkai segar. Jadi orang Kristen itu makan bangkai segar. Kapan? Waktu kita perjamuan kudus. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Di mana Yesus hadir, di situ anak-anak Tuhan berkerumun. Masih paham ya? Masih dapat diterima? Yuk, penggenapannya seperti itu. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Supaya kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Ini dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau berbicara tentang selama-lamanya itu sama dengan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Kenaikannya di surga mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Yesus ada, kita pun ada bersama-sama dengan Dia di sana. Selama-lamanya. Berarti nggak ada kesudahan lagi.
Kapan itu? Waktu kita di awang-awang permai. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Waktu Tuhan Yesus turun di Bukit Zaitun, sebagaimana nubuatan malaikat-malaikat tadi, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, maka kita juga ada di Bukit Zaitun bersama-sama dengan dia. Waktu dia memerintah 1000 tahun damai dari Yerusalem sebagai pusat bumi, maka kita juga bersama-sama dengan dia memerintah seluruh muka bumi ini. Amin. Diangkat sebagai imamat yang rajani. Oke. Di mana lagi dia ada? Pada waktu penghakiman terakhir, itu namanya pengadilan tata putih. Yesus Kristus sebagai hakim agung itu akan mengadili semua. Kita juga ada bersama-sama dengan dia di sana. Sebab tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa engkau akan ikut bersama-sama dengan Tuhan mengadili orang-orang tidak percaya? Kita menghadiri, ikut bersama dengan Tuhan Yesus di tahta pengadilan tata putih. Kemudian setelah itu maka golongan domba ke kanan, berjalan ke kanan, dan golongan kambing berjalan ke kiri. Haleluya. Jadi kambing dan domba nggak ada lagi pertemuan. Dan itu sebabnya orang di neraka kekal di neraka. Amin. Orang di sorga nggak bisa jumpa dengan orang di neraka. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jauh perpisahan antara domba dan kambing. Antara orang penghuni neraka dan penghuni surga. Dan tidak ada doa apapun yang bisa mengubah status orang yang di neraka itu ke surga. Enggak ada. Yang ada adalah di dalam kekekalan itu tidak ada perubahan. Jangan coba-coba berdoa untuk orang mati supaya pindah ke surga. Dia enggak ada ayat. Dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada ayatnya. Kalau kita banyak berdoa untuk orang yang sudah di neraka itu, enggak ada ayatnya dia akan pindah ke surga. Sekali lagi rumusnya adalah dalam kekekalan tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, perubahan itu ada saat kita ada di muka bumi ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan menerima hidup kekal di dalam surga dan tidak akan berubah lagi. Engkau akan masuk neraka, enggak ada ayatnya. Yang di surga tetap di surga dan yang di neraka tidak boleh berpindah ke surga, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ada. Tidak ada ayatnya perpindahan-perpindahan di dalam kekekalan. Haleluya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup dalam roh takut akan Tuhan. Dan kita bersyukur atas kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus. Dia sedang mempersiapkan tempat, dan ketika tempat itu sudah selesai, semudah apapun kita nanti, mari katanya kita harus siap sedia untuk masuk dalam tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita di rumah Bapa di surga. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Aku memberkati engkau dari dalam rumah Tuhan ini. Tetaplah hidup sehat, ikuti protokol kesehatan dan hidup dalam roh takut akan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan siang dan malam. Kita angkat pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.